Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arlinda Almera dari tim FDA Universitas Dianuswantoro, kategori analisis kasus bidang manajemen operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Febrianti Akmar dari tim FDA Universitas Dianuswantoro. Perkenalkan, saya Dewi Puspita dari tim FDA Universitas Dianuswantoro. Dalam proyek ini, kami membahas analisis studi kasus PLTSA Sumur Batu. Sampah selalu menjadi permasalahan kota-kota besar di Indonesia. Volume sampah semakin meningkat, namun tempat pembuangan yang terbatas menjadi suatu persoalan apabila tidak ditangani dengan benar. Selain permasalahan sampah, sektor energi di Indonesia juga mengalami masalah, karena permintaan energi yang semakin meningkat melebihi pasokan yang ada. Daripada sampah yang ada dapat mencemari lingkungan, akan lebih baik apabila sampah dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk membuat energi listrik yang terbarukan. Hal ini dapat memberikan nilai lebih bagi masyarakat daripada merusak lingkungan. Energi terbarukan juga harus mulai dikembangkan untuk menjadi penyangga pasokan energi dalam negeri. Metodologi. Di sini kami menggunakan dua metode penelitian, yaitu studi literatur dan analisa. Aspek pasar dan pemasaran. Untuk mencapai itu perlu dilakukan beberapa hal. Yang pertama, kerjasama dengan swasta maupun pemerintah. Seperti yang dilakukan Surabaya yang bekerja sama dengan swasta, yaitu PT Sumber Organik yang didukung oleh pemerintah pusat, yang kemudian hasil listriknya dikonsumsi oleh perusahaan dan dijual kepada PLN. Kemudian, melakukan sistem promosi secara optimal. Untuk mencapai itu, perlu adanya edukasi, kampanye, seminar, maupun aktif di media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya tentang pengenalan kelebihan dari penggunaan PLTSA, serta menyadarkan masyarakat bahwa dengan menggunakan PLTSA sama dengan masyarakat berpartisipasi pada penyelamatan lingkungan. Target pasar. Saat ini masih terdapat 433 desa yang belum mendapatkan penerangan listrik dari PLN. Kesenjangan ketersediaan listrik tersebut membuat peluang bagi PLTSA agar dapat melayani customer. Selain itu, pada kenyataannya, di Pulau Jawa pun masih sering terjadi pemadaman listrik di daerah-daerah tertentu. Kemudian, PLN pun memiliki program pembelian listrik dari masyarakat. Jadi, dari hal tersebutlah dapat disimpulkan bahwa PLTSA memiliki target pasar yang cukup tinggi. Teknik dan teknologi. PLTSA merupakan pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan dapat membantu dalam menangani permasalahan sampah perkotaan. Pembangunan PLTSA dapat menjadi solusi kebutuhan energi serta membantu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil yang jumlah semakin berkurang. Manfaat listrik dari sampah dapat dialihkan menjadi potensi menghasilkan listrik. Contohnya yaitu 60 ton sampah dapat menjadi 1.645.820 watt. Dapat diketahui berdasarkan data referensi bahwa 60 ton sampah dapat dimanfaatkan menjadi tenaga listrik yang jauh lebih berguna bagi masyarakat yang masih sering merasakan pemadaman listrik PLN. Hal ini dapat mengurangi secara signifikan timbunan sampah serta dapat mengurangi pelepasan karbon dioksida ke atmosfer yang akan memperparah pemanasan global. Dapat dilihat diagram efisiensi ini menjelaskan bahwa di dalam sistem PLTSA ini sampah yang sebelumnya diolah terlebih dahulu setelah dibeli dari pasar kemudian memasukkannya ke dalam pemilah sampah, di mana sampah dibagi menjadi dua kategori, sampah organik dan sampah anorganik. Aspek teknologi. Pada era masa kini, telah terdapat banyak alat yang mampu mengubah sampah menjadi energi listrik, yaitu dengan menggunakan pembangkit listrik tenaga sampah. Surabaya menjadi kota pertama yang mengoperasikan pembangkit listrik berbasis biomasa tersebut dari volume sampah sebesar 1.500 ton per hari. PLTSA merupakan teknologi yang sudah proven, banyak dipakai untuk waste to energy atau WTE di dunia, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan alat pengendali polusi. Dampak negatif batu bara. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, produksi barang tambang mineral tiap tahunnya meningkat secara signifikan, mulai dari tahun 2017 yang berada di angka 461 juta dan pada tahun 2019 meningkat hingga 616 juta. Dengan meningkatnya produksi batu bara dapat berpengaruh besar pada lingkungan sekitarnya, di mana pembangkit listrik menggunakan batu bara sebagai sumber energi menghasilkan zat radioaktif 100 kali lebih banyak daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Dalam aspek finansial, kami membuat perbandingan antara energi listrik berbahan baku batu bara dan energi listrik berbahan baku sampah. Yang pertama, yaitu modal per tonnya. Energi listrik berbahan baku batu bara membutuhkan sebesar Rp2.144.838 untuk setiap tonnya, dan berbahan baku sampah membutuhkan Rp650.000 per tonnya.
Hasil dari setiap tonnya yaitu 27,43 kWh. Maka didapatkan modal per kWh untuk bahan baku batu bara sebesar Rp78.193, sedangkan sampah sebesar Rp23.697. Karena modal yang lebih terjangkau, maka PLTSA juga mematok harga yang lebih murah dari energi listrik berbahan baku batu bara, yaitu sebesar Rp1.000. Perhitungan ini dengan asumsi penggunaan sampah sebanyak 900 ton per bulan dan investasi awal sebesar Rp710 juta. Dari tabel sebelumnya, maka dapat diperkirakan daya yang dihasilkan selama 1 bulan yaitu sebanyak 49.374 kWh dengan perkiraan penerimaan sebesar 49.374.000 per bulan atau 592.488.000 per tahun. Modal yang digunakan dalam proyek PLTSA ini berasal dari pinjaman bank dengan suku bunga sebesar 4,25%. Seluruh modal akan digunakan untuk membiayai semua keperluan baik untuk biaya investasi dan biaya operasional pada periode pertama. Untuk analisis strategi, salah satunya kami menggunakan analisis SWOT. Strength dari PLTSA diantaranya yaitu ramah lingkungan, bahan baku yang lebih terjangkau, dan mengurangi pencemaran lingkungan. Sedangkan weakness dalam PLTSA yaitu teknologi yang dimiliki PLTSA masih belum dikuasai secara matang. Dan opportunities dari PLTSA yaitu masih banyak lokasi yang belum teraliri listrik PLN dengan cukup dan masyarakat yang semakin sadar akan ramah lingkungan. Dan ancaman dalam PLTSA ini yaitu hasil listrik dari pembangkit tenaga yang lain lebih optimal dan terjangkau, belum banyak yang mengetahui PLTSA, dan kurangnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah. Dari analisis SWOT tersebut didapatkan 4 strategi. Yang pertama, strategi SO, yaitu dengan bahan baku yang lebih terjangkau dapat membuat aliran listrik hingga ke daerah terpencil yang masih belum terjangkau listrik. Yang kedua, strategi WO, melakukan sosialisasi mengenai PLTSA dan perlunya energi baru terbarukan atau EBT kepada masyarakat sekitar. Yang ketiga, strategi ST, mengoptimalkan proses pengolahan sampah untuk menjadi tenaga listrik. Dan yang keempat, strategi WT, yaitu melakukan sosialisasi tentang pengelolaan sampah kepada masyarakat agar dapat memudahkan dalam proses pengolahan PLTSA. Sistem dan pemangku kepentingan. Analisis PLTSA Sumur Batu di Bekasi mengacu pada PLTSA yang sudah beroperasi di Surabaya, Benowo. PLTSA Sumur Batu di Bekasi memiliki pemangku kepentingan di antaranya adalah masyarakat, PLN, perusahaan di sekitar PLTSA, Kepala Bidang PSL BIP 3, perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian LHK Wakil Wali Kota Bekasi. Analisis ekonomis of scale. Dalam hal ini, keuntungan berupa skala ekonomis akan dapat dinikmati perusahaan PLTSA ketika produksinya telah diproduksi secara masif, di mana potensi harga produksi listrik per kWh-nya bisa ditekankan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari aspek pasar dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai optimal perlu adanya kerjasama dengan pemerintah maupun swasta, serta melakukan promosi yang efektif seperti melalui berbagai cara, yaitu edukasi, seminar, kampanye, maupun media sosial, sehingga mampu menarik daya beli oleh masyarakat, khususnya berbagai daerah yang belum dijangkau PLN, baik itu di Pulau Jawa maupun luar Pulau Jawa. Selain menjual secara langsung, PLTSA mampu menjual hasil listriknya kepada PLN, sehingga dari hal itu dapat disimpulkan potensi pasar dari PLTSA cukup bagus. Dari aspek teknologi, terdapat mesin yang bisa memproduksi listrik dari sampah, yaitu dengan membakar sampah sehingga menghasilkan panas atau konversi termal. Kemudian panas dari hasil pembakaran tersebut dimanfaatkan untuk mengubah air menjadi uap dengan bantuan boiler. Uap bertekanan tinggi dapat digunakan untuk memutar bilah turbin yang dihubungkan ke generator dengan bantuan poros. Lalu generator menghasilkan listrik yang kemudian listrik tersebut dialirkan ke rumah-rumah pabrik. Dari aspek keuangan, proyek PLTSA layak untuk dijalankan. Hal ini didasarkan pada 3 analisis yang kami lakukan. Yang pertama, NPV menunjukkan nilai lebih dari 0 atau positif, yaitu sebesar Rp5.801.216.905. Dan IRR yang lebih besar dari tingkat suku bunga, yaitu 49,25%. Dan payback period selama 1 tahun 2 bulan, yang artinya kurang dari umur ekonomis proyek selama 15 tahun. Dan perkiraan pendapatan sebesar Rp509.488.000 per tahun. Berdasarkan analisis dari berbagai aspek yang telah kami lakukan, meliputi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, serta aspek finansial, proyek PLTSA Sumur Batu Bekasi layak untuk dijalankan. Didukung pula dengan hasil analisis SWOT, PESTEL, serta analisis ekosistem, pemangku kepentingan, dan economies of scale. Semua analisis menunjukkan bahwa proyek PLTSA di Bekasi dapat dilakukan dan dapat menghasilkan keuntungan, baik keuntungan bagi perusahaan, lingkungan, dan juga bagi masyarakat. Sekian presentasi dari tim kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.